Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A5 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang paralel konstruktivisme sosial. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ulia Farahani dengan NIM 41014191010. Kemudian saya sendiri, Ferdiansyah Widi Yulanda, dengan NIM 41014191119. Kemudian ada Marisa Ulia Jaya Hutahuruk dengan NIM 41014191143. Dan yang terakhir Diah Ayu Lukitasari dengan NIM 41014191163. Paralel filosofis. Filsafat skeptis. Klaim yang paling utama konstruktivisme sosial adalah bahwa ada pengetahuan yang tidak pasti adalah mungkin, dan demikian halnya yang tidak pasti itu juga terjadi di dalam pengetahuan matematika. Bagi beberapa filsuf pengetahuan empiris, tesis ini adalah salah satu yang dianut, termasuk pandangan skeptis yang dimulai dari Descartes, filsuf empiris Inggris Hume, filsuf pragmatis Amerika seperti James N. Dewey, dan filsuf modern Amerika seperti Goodman, Putnam, Quine, dan Rorty, dan filsuf modern ilmu pengetahuan termasuk Popper, Kuhn, Verhaeben, Lukács, dan Laudon. Skeptisisme tentang pengetahuan empiris mutlak telah berkembang menjadi tampilan yang dominan. Namun sampai Lukács tahun 1962, ekstensi skeptisisme penuh untuk matematika tidak dibuat. Sejak itu, ia telah mendapat penerimaan parsial, sementara sisa kontroversial. Konstruktivisme sosial adalah sebuah upaya untuk memperluas pendekatan skeptis Lukács secara sistematis untuk suatu filsafat matematika. Namun, konstruktivisme sosial tidak berarti bentuk skeptisme penuh, seperti keraguan Cartesius karena menerima keberadaan dunia fisik atau sementara menyangkal pengetahuan yakin itu, dan menerima keberadaan bahasa dan kelompok sosial. Baik fisik dan dunia sosial memainkan peran penting dalam epistemologi konstruktivis sosial. Sebagai komentator di Wittgenstein mengatakan, keraguan mengandaikan penguasaan permainan bahasa. Kenny 1973 halaman 206. Konstruktivisme sosial adalah skeptis tentang kemungkinan terjadinya pengetahuan tertentu, terutama dalam matematika, tetapi tidak skeptis tentang prakondisi yang diperlukan untuk pengetahuan. B. Masalah bahasa pribadi. Salah satu tantangan untuk pernyataan konstruktivis sosial pengetahuan subjektif adalah masalah bahasa individu. Jika konsep individu merupakan konstruksi pribadi, bagaimana mereka mampu berkomunikasi menggunakan bahasa bersama? Mengapa ahli matematika yang berbeda memahami hal yang sama dengan konsep atau proposisi ketika makna pencurian secara pribadi unik? Mengapa tidak masing-masing memiliki bahasa individu untuk merujuk ke makna individu sendiri? Konstruktivisme sosial mengatasi masalah ini melalui negosiasi makna interpersonal untuk mencapai fit. Next. C. Mengetahui dan pengembangan pengetahuan. Filsafat konstruktivis sosial matematika memperlakukan pengetahuan sebagai hasil dari proses datang untuk mengetahui, termasuk proses sosial yang mengarah pada pembenaran pengetahuan matematika. Hal itu menempel sangat berat untuk mengetahui dan pengembangan pengetahuan. Di samping produk pengetahuan, ini menekankan meskipun jauh dari universal, yang dapat ditemukan dalam karya-karya sejumlah filsuf. Next. D. Divisi pengetahuan. Sebuah prinsip kunci dari konstruktivisme sosial berikut Lukács adalah bahwa pengetahuan matematika adalah kuasi empiris.
Ini mengarah pada penolakan terhadap perbedaan kategori antara pengetahuan a priori matematika dan pengetahuan empiris. Filsuf lain juga menolak perbedaan ini, terutama Duhem dan Quine, tahun 1951, yang memegang bahwa karena pernyataan matematika dan sains adalah bagian dari tubuh pengetahuan terus-menerus. Perbedaan antara keduanya adalah salah satu derajat, dan bukan dari jenis atau kategori. White 1950 dan Wittgenstein 1953 juga menolak kemutlakan dari perbedaan ini, dan semakin banyak filsuf lain juga menolak pembagian watertight antara pengetahuan dan aplikasi empirisnya. Ryle 1949, Schnitt 1971, Jahnke. Next. Filosofi matematika. Berbagai filsuf modern matematika memiliki pandangan yang konsisten dengan beberapa, jika tidak semua tesis konstruktivisme sosial. Di sini kita menggambarkan bersama beberapa titik kontak antara mereka dan konstruktivisme sosial. Beberapa filsuf menekankan arti penting sejarah dan aspek empiris dari matematika untuk filsafat. Kitcher 1984 mendirikan sistem mendasarkan pembenaran pengetahuan matematika secara empiris, dengan pembenaran ditransmisikan dari generasi ke generasi oleh komunikasi matematika. Sebuah pembenaran empiris atau kuasi-empiris pengetahuan matematika menggambarkan pada praktek matematika. Juga diadopsi oleh Andy Goodman, Wang, P. Davis, Hirsch, Wilder, Graeber, Timosco. Semua dalam Moskow 1986. Timosco 1986, Stolzenberg 1984, McLean 1981, McClary dan McKinney 1986, dan Davis 1974. Jadi, suatu cara pemindahan dari tampilan a prioristik tradisional atau pembenaran matematika, seperti yang dianjurkan oleh konstruktivisme sosial, adalah luas. Meskipun paradigma baru belum sepenuhnya diterima, konstruktivisme sosial masih aman dalam perkembangan tradisi kuasi empiris. Selain ini, beberapa filsuf kontemporer mulai mengusulkan pendekatan serupa dengan filosofi matematika dan koheren dengan konstruktivisme sosial. Next. Selanjutnya, perspektif sosiologis matematika. Next. A. Pendekatan budaya dan sejarah. Beberapa penulis menawarkan akun historik, kultural, sifat matematika, memperlakukan hubungan antara kelompok-kelompok sosial dan budaya yang terlibat dalam matematika, dan asal-usul dan sifat pengetahuan matematika. Studi dari negosiasi konteks mikro, pedulian sosial dalam kelompok-kelompok individu, yang mengarah ke penerimaan argumen logis atau pengetahuan matematika, serta konsep. Teori-teori tersebut mencerminkan akun kuasi-empiris penerimaan pengetahuan. Pada tingkat empiris, Lakatos 1976 menawarkan akun jenis ini dengannya menduga pola 7 tahap penemuan matematika. Sebagai dugaan empiris ini cocok di sini. Karena ini merupakan sejajar sejarah dengan aspek kuasi-empirisme dan konstruktivisme sosial. Pada tingkat sosial mikro, Szabo 1967 berpendapat bahwa logika deduktif Euclid berasal dari dialektika pra-Sokrates, dengan percakapan melayani berbagai model. Sekali lagi, ini sesuai dengan akun konstruktivisme sosial. Sejarah dan studi budaya matematika dengan bantalan pada filosofi matematika mendapatkan kekuatan dan inspirasi dari perbandingan pendekatan eksternalis terhadap filsafat ilmu, seperti dari Kuhn 1970 dan Tolmin 1972. Pendekatan sejarah tersebut serta filsafat ilmu memberikan dukungan untuk paralel dan konstruktivisme sosial. Demikian juga ketika akun konstruktivisme sosial dilengkapi dengan hipotesis empiris, teori sejarah hasil matematika seperti dalam empirisme kuasi dan dari Lakatos 1976. B. Sosiologi pengetahuan. Dalam sosiologi pengetahuan terdapat variasi dalam derajat relativisme dinisbahkan kepada pengetahuan.
Dalam kasus ekstrim, semua pengetahuan manusia dipandang sebagai relatif terhadap kelompok-kelompok sosial dan kepentingan mereka. Dan realitas fisik itu sendiri dianggap sebagai konstruksi sosial. Posisi yang lebih moderat menganggap pengetahuan dan bukan realitas sebagai konstruksi sosial, dan menerima sebuah dunia yang abadi sebagai kendali pada kemungkinan untuk pengetahuan. Sebagai contoh, Restivo 1988 berpendapat bahwa meskipun ilmu sosiologi baru menganggap pengetahuan sebagai konstruksi sosial, lebih baik sesuai dengan realisme daripada dengan relativisme sederhana, yang tidak memiliki sambungan yang diperlukan. Posisi tersebut sejajar dengan konstruktivisme sosial dalam asumsi mereka mengadopsi. Walaupun mereka tetap sosiologis yang bertentangan dengan teori-teori filsafat, keberadaan mereka menunjukkan potensi menghasilkan sebuah versi sosiologis konstruktivisme sosial untuk menjelaskan struktur sosial dan pengembangan matematika. Selanjutnya, pengetahuan adalah syarat nilai. Next. Nilai merupakan dasar untuk pilihan dan menjadi nilai penuh adalah untuk mewakili preferensi atau kepentingan dari kelompok sosial. Nilai dapat diwujudkan secara eksplisit, seperti dalam sebuah tindakan sadar dari pilihan atau diam-diam, seperti tak sadar memenuhi atau penerimaan. Sebagai contoh, Polanyi 1958 berpendapat bahwa banyak nilai-nilai bersama masyarakat ilmiah, seperti dukungan dari konsensus ilmiah yang diam-diam. Namun pandangan tradisional pengetahuan ilmu dan ilmiah adalah bahwa hal itu logis, rasional, objektif, dan dengan demikian bebas nilai. Baik konstruktivisme sosial dan sosiologi pengetahuan menolak pandangan ini karena alasan berbeda. Sosiologi pengetahuan menyatakan bahwa semua pengetahuan adalah syarat nilai, karena itu adalah produk dari kelompok sosial, dan mencakup tujuan dan kepentingan mereka. Meskipun matematika dianggap melambangkan objektivitas bebas nilai, sepanjang sosiologi pengetahuan, konstruktivisme sosial menolak keyakinan ini, dengan alasan bahwa objektivitas itu sendiri adalah sosial, dan bahwa pengetahuan matematika akibatnya adalah syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya. Next. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Konsep reifikasi. Keempat, ada konsep reifikasi di mana mereka menjadi otonom, objektif berbagai hal dalam diri sendiri. Dalam sosiologi, mekanisme ini pertama kali diusulkan oleh Marx dengan analogi asal-usul agama. Produksi otak manusia muncul sebagai makhluk independen, dikaruniai dengan kehidupan dan berhubungan baik dengan satu sama lain dan dengan umat manusia. Marx 1967 halaman 72. Dia berpendapat bahwa bentuk produk menjadi abstrak dan fetishisme menjadi hal abstrak. Uang, nilai, atau komoditas Lefebvre 1972. Teoretikus berikutnya dalam tradisi pemikiran seperti Lucas telah memperluas jangkauan operasi reifikasi terhadap berbagai konsep yang lebih luas. Ternyata tesis konstruktivis sosial tentang konsep reifikasi baru didefinisikan memiliki paralel yang kuat di bidang sosial Marxis. Paralel ini telah diperpanjang untuk matematika oleh Davis 1974 dan lainnya seperti Sonratel sebagai Restivo 1985 laporan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai sosiologi matematika. Slide selanjutnya. Menurut Restivo, pada tahun 1985, sosiologi matematika merupakan bidang studi penting tentang pembangunan sosial dan organisasi matematika. Sosiologi matematika ini berbeda dengan filsafat matematika, di mana sosiologi matematika berkaitan dengan penawaran teori empiris pertumbuhan, pengembangan, dan organisasi pengetahuan matematika. Salah satu tujuan dari konstruktivisme sosial adalah untuk menawarkan filosofi deskriptif matematika yang bertentangan dengan resep dari filsafat tradisional.
Jadi, akun paralel matematika dari sosiologis serta perspektif historis dan psikologis harus memungkinkan. Oleh karena itu, bagian ini menawarkan awal sosiologi pengetahuan matematika. Slide selanjutnya. Lalu ada sosiologi konstruktivis sosial matematika. Dari perspektif sosiologis, matematika didefinisikan sebagai nama kegiatan dan pengetahuan yang dihasilkan oleh kelompok orang yang disebut matematikawan. Ketika definisi ini dihubungkan dengan sejarah sosial, matematika mengalami perubahan denotasi seperti himpunan matematikawan, seperti yang tertera pada tampilan PowerPoint, yang bila diterjemahkan kurang lebih sebagai berikut. Pada chapter 1985 di halaman 7, Mathematics pada tahun 1960 terdiri dari berbagai subkelompok kerja sampai batas tertentu dalam norma-norma kognitif dan teknis yang berbeda, atas perintah yang berbeda dari fenomena dan berbagai jenis masalah. Apa yang telah berubah? Dengan beberapa pengecualian seperti komputasi, merupakan kekuatan numerik relatif dan status dalam disiplin keseluruhan kelompok membawa norma-norma tertentu. Lalu pada chapter 1985 di halaman 10, subjek akan dianggap bukan sebagai monolitik, yaitu sebagai kelompok individu yang berbagi konsensus baik pada norma-norma kognitif dan kepentingan yang dirasakan, melainkan kemungkinan selalu anggotanya berubah koalisi individu dan kelompok dengan berbagai ukuran setiap saat spesifik, berbeda, dan mungkin bertentangan misi dan kepentingan. Kelompok-kelompok ini bisa bagaimanapun di beberapa arena. Semua klaim berhasil mematuhi kepada nama yang umum seperti matematika. Nah, kompleksitas ini membentuk sebuah latar belakang singkat bersifat terkaan sosiologis matematika yang berikut sejalan dengan konstruktivisme sosial. Slide selanjutnya. Pertama, matematikawan. Pada suatu waktu, sifat matematika ditentukan terutama oleh himpunan fusi seseorang, yaitu matematikawan. Perangkat ini sebagian diperintahkan oleh hubungan kekuasaan dan status. Himpunan dan hubungan-hubungan di atasnya terus berubah, dan dengan demikian matematika terus berkembang. Dalam prakteknya, himpunan matematikawan terdiri dari banyak subhimpunan mengejar penelitian di subbidang, masing-masing dengan substruktur yang sama, tapi saling bebas berhubungan melalui berbagai lembaga sosial seperti jurnal, konferensi, universitas, lembaga donor, ataupun lembaga sosial lain. Yang kedua, bergabung dalam himpunan. Keanggotaan dari himpunan matematikawan hasil dari masa pelatihan diikuti oleh partisipasi dalam institusi matematika dan mungkin diadopsi dari nilai-nilai komunitas matematika. Mereka yang telah berhasil belajar tetap bagian dari badan resmi pengetahuan matematika dan telah disosialisasikan ke dalam matematika. Hal ini diperlukan, tapi bukan kondisi yang cukup untuk masuk ke himpunan matematikawan. Tubuh standar pengetahuan akan memiliki dasar bersama, tetapi akan bervariasi sesuai dengan sub matematikawan yang memberikan kontribusi. Ketiga, matematikawan budaya. Matematikawan membentuk sebuah komunitas dengan budaya matematis, dengan himpunan konsep dan pengetahuan sebelumnya, metode, masalah, kriteria kebenaran dan validitas, metodologi, dan aturan, dan nilai-nilai yang sama bersama untuk berbagai tingkat. Sejumlah penulis telah menjelajahi budaya dan nilai-nilai matematika, termasuk Bishop pada tahun 1988, Davis dan Hirst pada tahun 1980, dan Wilder pada tahun 1974 dan 1981. Di sini kita akan melakukan penyelidikan lebih terbatas pada alam yang berbeda dari wacana dan pengetahuan tentang matematikawan dan nilai-nilai yang terkait mereka. Analisis yang diberikan di sini adalah 3 kali lipat mengusulkan bahwa matematikawan beroperasi dengan pengetahuan pada tingkat sintaks, semantik, dan pragmatik matematika. Ini didasarkan pada sistem klasifikasi Charles Morris pada tahun 1945 yang membedakan ketiga level dalam penggunaan bahasa,
Intensifikasi itu sintaks, semantik, dan pragmatik bahasa. Slide selanjutnya. Pendahuluan dari 3 tingkatan dalam berbagai bentuk dapat ditemukan dalam literatur, di mana 3 tingkat wacana matematika yang diusulkan adalah sebagai berikut. Pertama, tingkat sintaks atau matematika formal. Ini terdiri dari formulasi ketat matematika, terdiri dari pernyataan formal dan bukti hasil, yang terdiri dari hal-hal seperti aksioma, definisi, lemma, teorema, dan bukti. Dalam matematika murni dan masalah, kondisi batas dan nilai-nilai teorema, metode, derivasi, model, prediksi, dan hasil dalam matematika terapan. Tingkat ini mencakup matematika di artikel dan makalah diterima untuk konferensi dan publikasi jurnal dan merupakan apa yang diterima sebagai matematika resmi. Yang kedua, tingkat matematika informal atau semantik. Ini termasuk formulasi heuristik, masalah, dugaan informal, atau belum diverifikasi. Upaya bukti, diskusi sejarah, dan informal. Pada tingkat ini, matematika tidak resmi, peduli dengan makna, hubungan, dan heuristik. Dan yang ketiga, tingkat pengetahuan pragmatis atau profesional matematika dan komunitas matematis profesional. Menyangkut lembaga-lembaga matematika termasuk konferensi, tempat kerja, jurnal, perpustakaan, penghargaan, dan dana bantuan, serta yang lain. Hal ini juga menyangkut kehidupan profesional matematikawan. Spesialis mereka publikasi, posisi status, dan kekuasaan dalam komunitas tempat pekerjaan mereka, dan sebagainya. Ketiga tingkatan adalah domain yang berbeda dari praktek di mana matematikawan beroperasi. Slide selanjutnya. Secara sosiologi, 3 tingkat dapat dianggap sebagai praktek diskursif yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Masing-masing memiliki sistem simbol sendiri, basis pengetahuan, konteks sosial, dan hubungan kekuasaan yang terkait, meskipun mereka tersembunyi. Hal ini dapat dilihat sebagai kekuasaan oleh kelompok sosial dan sebaliknya. Jadi, pemahaman sosiologis penuh matematika membutuhkan pemahaman masing-masing praktik diskursif serta hubungan kompleks antar mereka. Slide selanjutnya akan dibahas sosiologi paralel dari konstruktivisme. Slide selanjutnya. Penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa konstruktivisme sosial mungkin menawarkan akun yang berpotensi berbuah sosiologis paralel matematika, seperti yang sudah sebagian dikembangkan oleh Restivo pada tahun 1984, 1985, dan 1988. Meskipun paralel sosiologis tidak menambah bobot untuk konstruktivisme sosial, dalam hal filosofis murni, mereka menawarkan prospek teori konstruktivis sosial interdisipliner, menawarkan akun matematika yang lebih luas daripada filsafat saja. Perlu diingat bahwa matematika adalah sebuah fenomena tunggal dan satu akun yang berlaku untuk masing-masing perspektif filsafat, sejarah, sosiologi, dan psikologi yang diinginkan, karena mencerminkan kesatuan matematika yang jika berhasil akan memiliki karakteristik kesatuan, kesederhanaan, dan umum yang merupakan alasan yang baik untuk pilihan teori. Slide selanjutnya akan dibahas paralel psikologi. Slide selanjutnya. Konstruktivisme di psikologi. Slide selanjutnya. Konstruktivisme di psikologi dapat dipahami secara sempit dan luas. Dalam pemikiran sempit, konstruktivisme adalah teori psikologis dari Piaget dan sekolahnya. Titik epistemologis Piaget mulai menyerupai konstruktivisme sosial dalam perlakuan terhadap pengetahuan subjektif. Asumsi epistemologisnya dikembangkan ke dalam filsafat konstruktivisme radikal oleh von Glasersberg, sebagaimana telah kita lihat. Namun, teori psikologi Piaget jauh melampaui epistemologis titik awalnya.
Lalu Bourbaki Group telah mengembangkan dan mempublikasikan sebuah perpaduan formulasi aksiomatik matematika murni selama 50 tahun di elemen de Mathematique. Formulasi mereka adalah strukturalis didasarkan pada teori himpunan aksiomatik di mana 3 induk struktur didefinisikan aljabar, topologi, dan ordinal, menyediakan landasan untuk matematika murni. Seperti pandangan matematika, program Bourbaki mungkin dikritik sebagai sempit. Pertama, karena tidak termasuk proses matematika konstruktif. Dan kedua, karena merupakan matematika sebagai tetap dan statis. Namun, program Bourbaki bukanlah filsafat matematika dan tidak perlu untuk membela diri terhadap kritik ini. Untuk itu, dapat dilihat hanya sebagai sebuah program meskipun ambisius untuk memformulasikan bagian struktur matematika. Arti luas konstruktivisme dalam psikologi adalah sebagai konstruktivisme trivial menurut Glaserfeld pada tahun 1989. Berdasarkan prinsipnya bahwa pengetahuan tidak diterima secara pasif tetapi juga secara aktif yang dibangun oleh subjek pengenalnya. Arti luas ini mencakup banyak teori psikologis yang berbeda, termasuk membangun pribadi teori Kelly di tahun 1955, teori proses informasi Rumelhart dan Norman pada tahun 1978, teori skema-skem pada tahun 1979, dan lain-lain. Teori sosial pikiran Vygotsky pada tahun 1962, serta dasar dari konstruktivisme Piaget dan para pengikutnya. Para penulis ini memberikan keyakinan bahwa akuisi dan pengembangan pengetahuan individu meliputi konstruksi struktur mental berdasarkan pengalaman dan refleksi baik pada pengalaman dan pada struktur mental dan operasi. Atas dasar asumsi epistemologis mereka sendiri, baik pemikiran luas dan sempit, konstruktivisme menawarkan paralel psikologis untuk konstruktivisme sosial. Hipotesis tambahan dari psikologi konstruktivis individu seperti Piaget mungkin tidak cocok dengan filosofi matematika konstruktivis sosial, tapi berpotensi untuk teori psikologi pembelajaran matematika konstruktivisme sosial. Paralelisiasi jelas ada. Sejumlah peneliti pun sedang mengembangkan sebuah teori pembelajaran matematika konstruktivis. Tidak ada upaya akan dilakukan untuk mengembangkan paralel psikologis untuk konstruktivisme sosial di sini. Walaupun dalam bagian-bagian selanjutnya kita mempertimbangkan secara singkat beberapa komponen kunci dari teori semacam itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yang B itu ada pengetahuan pertumbuhan di psikologi. Selanjutnya. Jadi setelah Piaget ada skema teoretikus seperti Rumelhart dan Norman itu pada tahun 1978. Ada skem pada tahun 1979 dan masih banyak lagi. Ini telah menerima model pertumbuhan pengetahuan yang memanfaatkan proses kembar asimilasi dan akomodasi. Proses ini itu menawarkan paralel ke account konstruktivis sosial dari pertumbuhan pengetahuan subjektif dan objektif. Untuk pengetahuan, sesuai dengan account ini adalah hipotetiko-deduktif, model teoritis atau sistem yang diduga dan kemudian memiliki konsekuensi kesimpulan. Hal ini dapat mencakup aplikasi prosedur atau metode yang dikenal, serta elaborasi, aplikasi, mengembangkan konsekuensi, atau interpretasi dari fakta-fakta baru dalam teori matematis atau kerangka kerja. Selanjutnya, Piaget juga memperkenalkan konsep konflik kognitif atau disonansi kognitif. Jadi dalam account konstruktivis sosial matematika ini itu memiliki paralel dengan munculnya inkonsistensi formal atau konflik antar sistem aksioma formal dan sistem informasi dan sistem matematis informal yang sumbernya dari Lakatos 1978A. Ini merupakan analog dengan konflik kognitif yang terjadi saat ada konflik antara dua skema karena inkonsistensi atau hasil yang bertentangan. Dalam psikologi, ini diselesaikan melalui akomodasi satu atau kedua skema.
Kemudian juga dalam matematika atau dalam sains ini merangsang perkembangan revolusioner dari teori-teori baru. Selanjutnya, yang C itu ada formasi, reifikasi, dan konsep. Selanjutnya, jadi filsafat konstruktivis sosial matematika ini membedakan dua mode, yaitu ada pengembangan konsep dan proses pembentukan konsep vertikal. Ini yang melibatkan konsep reifikasi menjadi objek dan proses horizontal. Jadi proses vertikal itu meliputi proses standar pembentukan konsep, yaitu generalisasi dan abstraksi kemampuan bersama tentang konsep-konsep sebelumnya yang dibentuk dengan menggunakan konsep baru. Jadi ini mengusulkan teori psikologi yang khususnya berkaitan dengan konsep reifikasi, yaitu SCAM 1971 dan Dubinsky 1988-1989 yang mencakup encapsulation sebagai bagian dari penjelasan tentang pengertian abstraksi reflektif. Encapsulation ini mengubah proses matematis subjektif ke objek dengan melihatnya sebagai entitas total. Selanjutnya itu Svart 1987-1989 telah menguji teori perkembangan konsep matematis, di mana konsep operasional berubah menjadi konsep struktural dengan suatu proses reifikasi. Kedua peneliti memiliki data empiris yang konsisten dengan hipotesis bahwa proses encapsulation atau reifikasi itu terjadi dalam pembentukan konsep vertikal. Jadi ada bukti untuk proses pembentukan konsep psikologi vertikal paralel dengan account konstruktivis sosial dan account untuk keyakinan subjektif dalam Platonisme. Selanjutnya, yang D itu ada individualisme dalam pengetahuan subjektif. Sebuah fitur sentral dari teori konstruktivis sosial adalah bahwa pengetahuan subjektif terdiri dari makna pribadi istimewa, konsep, dan struktur pengetahuan. Ini adalah tunduk pada batasan-batasan yang ditentukan oleh dunia eksternal dan sosial. Namun ini menyisakan ruang untuk sangat yang variasi. Sebuah versi psikologis dari tesis ini akan memprediksi bahwa variasi yang signifikan dalam konsep dan pengetahuan yang harus terjadi antara individu, baik di dalam suatu budaya dan bahkan lebih lagi dalam perbandingan antar budaya hipotesa. Ini tampaknya dikonfirmasi secara empiris, meskipun ada, tentu saja, masalah metodologis membandingkan makna pribadi. Setiap bukti tentang makna pribadi perorangan dan pengetahuan harus didasarkan pada kesimpulan dan dugaan, karena pengetahuan subjektif menurut definisi tidak tersedia kepada publik. Selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh dia kepada dia, dipersilahkan. Negosiasi sosial sebagai pembentukan pemikiran. Tesis utama dari konstruktivisme sosial adalah bahwa makna subjektif yang unik dan teori-teori yang dibangun oleh individu yang dikembangkan untuk fit dunia sosial dan fisik. Agen utama untuk ini adalah interaksi dan dalam perolehan bahasa interaksi sosial. Hasil ini menyebabkan negosiasi makna yang merupakan koreksi dari perilaku verbal dan perubahan makna yang mendasari untuk meningkatkan fit. Singkat kata, ini adalah proses menduga dengan cara yang parsial dalam representasi yang dicapai pengetahuan publik. F. Paralel psikologi. Sejumlah paralel psikologi konstruktivisme sosial telah dieksplorasi, termasuk konstruktivisme dan konstruksionisme sosial. Banyak mencerminkan pandangan dominan dalam psikologi. Kontras dengan posisi kontroversial konstruktivisme sosial dalam filsafat matematika. Jadi nampaknya versi psikologis konstruktivisme sosial diperkaya dengan hipotesis empiris yang tepat dapat menawarkan account keberhasilan dari psikologi matematika. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.